guys, di sini kita akan latihan soal ya. Ini seperti biasa saya ngerjakan salah satu, teman-teman sisanya ya tolong dikerjain ya. Ya, saya pilih nomor 1, teman-teman nomor 2. Bapaknya curang ya, gampang ya Pak. Iya nggak gitu ya. Ya nggak apa-apa, hitung-hitung latihan. Oke, caranya sama. Ya, hanya saja mungkin sedikit dirubah ya ini ya, nomor 2 ya. Kita lihat nomor 1 ya. Y sama dengan Y ya. Jadi kita ubah dulu Y sama dengan Y, maka menjadi apa? 4x dikurangi 1 sama dengan x kuadrat dikurangi 3x kurangi 1. Oke, kita mau pindahkan semua ke ruas kanan ya, maka jadinya apa? Di sini 0. X kuadrat 4x pindah ke kanan jadi negatif ya. Negatif 4x ditambah negatif 3x negatif 7x. Negatif 1 pindah ke kanan jadi apa? Jadi 0. Ya. Jadi negatif 1 pindah ke sana kan jadi positif 1 ya. Jadi sisanya kan ini. Berarti 0 sama dengan ini buka kurung x dikurangi 7 tutup kurung. Ya, kan bisa gini ya. Nah, ini jadinya gimana nih? X sama dengan 0 atau X sama dengan 7. Nah, jadi ini adalah nilai X-nya. Kemudian mencari nilainya gimana? Ya tinggal kita substitusikan aja X sama dengan 0 ke persamaan ini atau ini bebas, dan X sama dengan 7 ke sini. Misalkan kita mau substitusikan ke persamaan Y sama dengan 4X min 1 ya. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0 ya. Berarti jadinya Y sama dengan 0 dikurangi 1, maka Y sama dengan negatif 1. Kemudian ketika X nya itu adalah 7, Y nya berapa? Y sama dengan 28 dikurangi 1, Y sama dengan 27. Oke, jadi HP nya apa? HP itu adalah 0, negatif 1, tutup kurung di sini deh. Nah ini ya 7,27. Oke, ini adalah HP dari bentuk yang ini ya. Jadi selalu bentuk Y sama dengan, kemudian kita bentukkan menjadi persamaan kuadrat yang baru. Oke, jadi untuk nomor 2 teman-teman bisa mencoba ya sendiri ya. Jadi bisa dicoba untuk soal nomor 2 gitu. Bisa ya. Oke guys, sekarang contoh selanjutnya. Ini ada 2 soal. Seperti biasa saya kerjakan nomor 1, teman-teman coba nomor 2 ya. Nah, sekarang gimana nih? Sama ya, kita gunakan metode substitusi, tapi di sini ada sebuah variabel baru yang mana kita wajib tahu dulu nilainya supaya kita bisa menentukan nilai X dan Y. Nah, caranya gimana? Caranya kita menggunakan informasi yang ada. Lihat, tepat satu solusi. Artinya apa? Kalau satu solusi berarti satu penyelesaian kan? Nah, ingat nggak? Di persamaan kuadrat itu punya 3 jenis, yaitu dia 2 penyelesaian, 1 penyelesaian, dan tidak ada penyelesaian. Kalau 1 penyelesaian berarti D diskriminannya sama dengan berapa? Iya, diskriminannya sama dengan 0. Ini kan bersinggungan ya, jadi 1 penyelesaian. Nah, kita gunakan ini nanti. Maksudnya Pak? Oke, pelan-pelan ya. Lihat, ini sama dengan ini, dia punya 2 buah variabel yang sama, yaitu X, Y ya. Yang kita tinggal mau buat X sama dengan atau Y sama dengan itu terserah teman-teman ya. Nah, misalnya kita membuat Y sama dengan ya, berarti bentuk yang atas X dikurangi Y sama dengan P, itu kita ubah menjadi apa? Menjadi X dikurangi P sama dengan Y. Nah, artinya setiap Y di persamaan ini kita ganti dengan ini. Nah, maka jadinya X kuadrat ditambah 3X ditambah Y sama dengan negatif 5. Saya turunkan sedikit. Nah, lihat, kita substitusikan Y nya menjadi ini, ke sini. Jadinya apa? X kuadrat ditambah 3X ditambah X dikurangi P. Nah, negatif 5 pindah ke sini ya, jadi tambah 5 sama dengan 0. X kuadrat ditambah ini tambah ini jadi 4X dikurangi P ditambah 5. Oke, sekarang kalau kita menggunakan rumus diskriminan ya, diskriminan itu rumusnya apa? D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, sekarang kita tentukan B, A, dan C nya. Oke, di depan X kuadrat itu kan A ini sini ya, 1 ya berarti kan, ini B, dan ini adalah C. Jadi yang nggak punya variabel itu kita anggap C. Lupa, ini kan variabel P ya. P itu sebuah konstanta atau sebuah nilai ya. Makanya kita anggap sebagai C. C kan konstanta atau tidak memuat sebuah variabel. Nah, kita anggap ini C ya. Maka rumusnya jadi apa? Rumusnya jadi kita tulis D dulu. Nah, karena dia tepat satu solusi, maka D-nya sama dengan 0 ya. Ya, 0 sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka saya tulis di sini D sama dengan 0.
atau B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0 ya. Nah sekarang B nya apa? B nya adalah 4 ya, 4 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 dikali C nya min P tambah 5, min P tambah 5 sama dengan 0. 16 dikurangi min 4 dikali negatif negatif P berarti positif 4P ya. Negatif 4 dikali dengan positif 5 negatif 20 sama dengan 0. Berarti 4P dikurangi 4 sama dengan 0. Saya turunkan sedikit atau di sini aja deh. Maka jadinya 4P sama dengan 4P sama dengan 1. Kita udah dapat P nya 1, tapi kita disuruh mencari P nya aja atau X tambah Y. Nah kita disuruh mencari X tambah Y, maka nilai di sini ya bisa saya ganti dengan 1 ya. Nah jadinya gimana? Jadinya bentuk ini itu akan menjadi X dikurangi 1 sama dengan Y. Nah jadi persamaan linear kan. Nah terus gimana Pak? Kita tinggal substitusikan aja ke sini bentuknya. Ya jadinya gimana ya? Saya tuliskan di sini. Ini kita bataskan lah yang atas ya. Y sama dengan Y. Nah ini maka jadinya apa? X min 1 sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah. Oke, ini kan kita belum ngubah ke dalam bentuk Y ya. Jadi ini kita harus ubah dulu menjadi bentuk Y sama dengan. Saya sedikit lupa tadi ya. Jadi kan belum kita ubah dalam bentuk Y sama dengan ya. Artinya Y sama dengan gimana? Semua variabelnya ini kita pindahin ke sana atau kita masukkan aja deh langsung ke sini ya bentuknya biar nggak susah ya. Jadi X sebentar, ini jadi X kuadrat ditambah 3X ditambah Y sama dengan negatif 5. Nah kita tahu Y nya tadi kita bisa ganti dengan ini ya. Maka jadi apa? X kuadrat ditambah 3X ditambah X dikurangi 1 sama negatif 5. X kuadrat ditambah 4X. Nah negatif 5 pindah ke sini kan jadi positif ya. Positif 5 dikurangi 1 positif 4. Oke. Nah jadi gimana nih? Nah ini kan jadinya kalau kita cari akar-akarnya adalah di sini X, di sini X, di sini 2, di sini 2. Dua-duanya penjumlahan ya. Sama dengan 0. Maka dapatnya X sama dengan 2. Nah karena kembar kita cukup menuliskan satu kali aja ya. Nah Y nya berapa? Kita tinggal substitusikan aja X nya itu ke persamaan linearnya ya. Persamaan linearnya kan Y sama dengan X min 1 ya. Berarti Y sama dengan 2 dikurangi 1 atau 1. Nah ini ya dapat Y nya ya. Berarti 2,1. Ini adalah nilai X, Y nya. Tapi kita disuruh mencari tentukan X tambah Y. Maka tinggal kita buatlah X tambah Y sama dengan 2 ditambah 1. Hasilnya 3. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada sebuah variabel yang memang kita itu belum tahu nilainya ya, atau variabel asing, entah itu A, entah itu P, seperti ini ya, ini P ya. Kita cari dulu variabel itu. Caranya gimana? Menggunakan diskriminan. Oke, jadi perhatikan kalimat tepat satu solusi punya dua solusi. Kita perhatikan kalimatnya seperti itu. Oke, bisa ya. Nah, jadi kalau udah kita dapatkan nilai P-nya atau variabel yang belum kita tahu, baru kita substitusikan lagi variabel itu dan kita mencari nilai X-nya baru bisa karena semua nilainya sudah tahu ya. Nah, setelah kita dapat variabel asing, kita masukkan kembali ke soal, baru kita lakukan substitusi seperti biasanya. Caranya seperti itu untuk yang nomor 2. Jadi bisa ya, untuk nomor 2 bisa pengerjaannya seperti ini. Cari dulu P-nya menggunakan rumus diskriminan, baru kita mencari nilai X dan Y-nya. Oke, sampai di situ bisa ya. Oke guys, soal selanjutnya nih jenis soal yang baru ya. Jadi ini soal tentang persamaan kuadrat juga. Cuma ini konteksnya lingkaran ya, bukan parabola lagi ya. Tadi masih parabola, sekarang udah lingkaran. Nah lingkaran tuh bentuk umumnya seperti ini. Apakah yang seperti ini ada lagi ya? Tapi sekarang ini dulu aja. Ini adalah bentuk lingkaran. Pokoknya identik lingkaran tuh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 26. Oke ya. Jadi ada X kuadrat tambah Y kuadrat gitu. Itu lingkaran. Ini lingkaran, ini lingkaran. Terus kenapa Pak kalau lingkaran? Iya nggak apa-apa ya. Sebenarnya gini. Kita disuruh mencari HP-nya. Berarti kita disuruh mencari X-Y-nya berapa ya kan? Caranya sama. Lihat, ini kan X tambah Y sama dengan 6. Kita mau ubah dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan itu bebas, terserah kita ya. Karena kita terbiasa menggunakan Y sama dengan, kita ubah dulu ini dalam bentuk Y sama dengan. Jadinya apa? Y sama dengan 6 dikurangi X. Nah, Y sama dengan 6 dikurangi X itu kita substitusikan ke sini. Gitu ya. Jadi menjadi apa nih?
substitusikan Y sama dengan 6 dikurangi X ke persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 26. Jadinya X kuadrat ditambah 6 dikurangi X dikuadratkan sama dengan 26. Oke ya, sampai sini bisa ya. Nah ini jadinya apa nih? Jadinya adalah di sini tetap ya X kuadrat. Nah 6 dikurangi X dikuadratkan, caranya gimana? Sama aja ya, 6 dikurangi X kali 6 dikurangi X. Ini dikali ini 36. Ini dikali ini negatif 6X. Ini juga 6X ya, dikali ini ya. Ini negatif X dikali negatif X, positif X kuadrat. Jadinya apa? Positif X kuadrat dikurangi 12X ditambah 36 dikurangi 26 sama dengan 0. 26 pindah ke kiri ya. Jadinya apa? 2X kuadrat dikurangi 12X ditambah 10 sama dengan 0. Oke, sampai di sini bisa. Nah ini kan semua bisa dibagi dua. Ini bisa kita bagi dua nih. Kita bagi dua. Jadinya apa? X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 sama dengan 0. Nah ini hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi akar-akarnya nih ya, X. Berapa kali berapa? 5 ketika dijumlahkan negatif 6. Negatif 5 negatif 1 sama dengan 0 ya. Berarti jadi X sama dengan 5 atau X sama dengan 1. Kita dapat 2X, berarti Y nya berapa? Y tinggal kita substitusikan aja ke persamaan Y ini ya. Nah maka ketika X nya 5, Y nya berapa? 5 dikurangi 1, 5 dikurangi 1, 6 dikurangi 5, 1 ya kan. Ketika X nya 1, Y nya berapa? 6 dikurangi 1, 5. Nah ini X1, ini X2, ini Y1, ini Y2. Maka pasangannya apa? 5 ya nih, 5,1,1,5 gitu ya. Gitu. Nah, ini cara penulisan yang untuk menjawab soal ketika dia bentuk yang lingkaran ya. Jadi nggak masalah soalnya mau lingkaran mau apa. Yang penting ingat metode substitusi aja. Bentuk Y sama dengan, bentuk X sama dengan. Apakah selalu Y sama dengan? Tidak. Boleh X sama dengan. Oke, bisa ya? Caranya sama. Jadi ini adalah HP-nya. Nah, silakan teman-teman mengerjakan soal nomor 2 dengan trik pengerjaan yang sama. Tentukan dulu Y sama dengan, baru kita mencari bentuknya. Oke, bisa ya?